Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nindi? Alhamdulillah baik Pak. Bapak apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga baik Bu. Gimana kabar keluarga Ibu Bu? Alhamdulillah baik Pak. Ya. Gimana Bu? Kegiatan hari ini lancar kan? Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini semua aktivitas berjalan dengan lancar Pak. Kegiatan hari ini kabar Ibu mau supervisi ya Bu ya? Ya, Di kelas berapa Bu yang mau supervisi Bu? saya rencananya besok Pak. Oh. Besok seperti apa namanya pembelajaran di kelasnya, Oh, gitu kan? Di hari ini ya Bu ya? Jadi besok ya Bu ya? Ya di kelas 9. Pokok pembahasannya apa Bu? Tentang apa Bu? Kalau boleh tahu? Saya mengambil materi tentang listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari dengan submaterinya tentang rangkaian listrik Pak. Oh begitu ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu tentang apa Bu? Gimana? Bisa jabarkan kah Bu? Ya, saya menginginkan melalui model discovery learning peserta didik mampu mengukur kuat arus listrik Ya. dan beda potensial pada rangkaian listrik yang telah mereka rancang dengan benar dengan menggunakan metode praktikum menggunakan virtual lab, yaitu aplikasi pet simulation di dalam sebuah kelompok. Oh gitu, dalam simulasi virtual pet ya begitu ya Bu ya? Ya, Jadi peserta didik nggak harus menginstal terlebih dahulu ya? Enggak usah, itu berbasis online Pak. Berbasis online ya, seperti itu tinggal ketik Google aja ya Bu ya? Iya. Ketik itu, oke. Iya. Menurut Ibu bisa dijabarkan nggak kelebihan dan kekurangannya dari menggunakan software tersebut Ibu? Oke, kenapa saya menggunakan virtual lab ini? Yang pertama, kelebihannya otomatis menghindari kebakaran ya Pak ya, kebakaran dalam definisi sebenarnya, karena rangkaian listrik itu ketika kita salah memasangkan komponen gitu kan, maka bisa menjadi konsleting dan akhirnya bisa kebakaran Pak. Oh. Nah, untuk menghindari itu saya menggunakannya virtual lab. Kemudian yang kedua, anak ini lebih gampang Pak, karena di situ komponen-komponen listriknya sudah lengkap gitu kan, hanya anak tinggal menarik komponen tersebut, kemudian tinggal memasangkannya saja. Jadi mempersingkat waktu juga Pak, gitu, untuk pelaksanaan kegiatan praktikumnya. Oh, oke, itu tadi kelebihannya Bu ya. Saya tertarik dengan kata kebakaran secara tidak nyata itu bagaimana Bu menurut Ibu? Kalau masalah kebakaran itu kan menjadi ini Pak. Kalau misalnya kita menggunakan virtual lab yang sebenarnya gitu kan, ketika anak salah memasangkan komponen gitu kan, otomatis akan terjadi konsleting. Kebakaran itu kan karena kita area sekolah ya Pak ya, gitu kan. Nantinya nanti malah kebakaran dalam arti yang sebenarnya dan besar kemana-mana gitu. Makanya saya hanya menggunakan pet simulation aja. Oh gitu ya Bu ya. Jadi istilah kebakaran yang tidak tidak tampak itu ya ada api di di simulasinya saja. Oh, iya. Seperti itu ya. Tidak misalnya tidak terkena tangan misalnya kita kesetrum gitu ya Bu. Jadi lebih aman untuk dipraktekkan untuk siswa ya Bu ya. Gitu. Kalau kita tahu kalau misalnya kesetrum kan kayak digigit semut gitu ya Bu ya. Terusnya nauzubillah min dzalik, jika terjadi konsleting meledak gitu ya Bu ya. Kalau ini lebih aman ya Bu ya dengan software tersebut ya Bu ya. Apakah siswanya membawa HP ya Bu? Setiap siswa atau perwakilannya saja setiap kelompoknya? Iya, nanti siswa akan membawa HP per individu ya Pak ya. Memang walaupun misalkan di sini nanti kegiatannya per kelompok, diskusi kelompok gitu kan, tetapi di sini saya melatih keterampilan berinteraksi siswa gitu kan, dimana nanti siswa ini akan duduk secara berkelompok sesuai dengan hasil pemetaan kebutuhan belajar mereka gitu kan. Kemudian nanti dari satu kelompok ini nanti akan dibagi tugas Pak, karena di LKPD ini lumayan cukup banyak ya anak tugasnya gitu kan, langkah-langkahnya juga, dimana nanti anak membuat rangkaian listrik seri, membuat rangkaian listrik paralel dan campuran. Kemudian setelah membuat rangkaian tersebut, anak mengukur berapa besar kuat arus listrik dan beda potensial dari setiap titik yang ada di rangkaian tersebut. Kuat arus sama beda potensial ya Bu ya. Potensial, Jadi Ibu sudah mempersiapkan AKPD-nya ya Bu dalam Sudah. besar-besaran itu ya Bu ya. Sudah. Kemudian alasan dengan menggunakan metode tersebut tadi sudah Ibu ungkapkan ya Bu ya. Boleh jelaskan nggak strategi pembelajaran dengan model tersebut secara detail itu seperti apa Bu? Oke, jadi Strateginya Bu. saya kan sudah melakukan pemetaan
siswa gitu kan. Saya hanya melihat dari kesiapan belajar mereka saja gitu kan. Nah, itu juga tidak semua aspek saya ambil Pak. Saya hanya mengambil dari aspek anak mandiri sama anak yang harus perlu bimbingan gitu Pak. Karena kalau kita berbicara mengenai praktikum itu kan ada anak yang sudah bisa mandiri, cukup lihat KKPD langkah-langkah yang sudah jelas mereka bisa melakukan sendiri. Tetapi ada anak yang masih belum paham nih Pak gitu kan. Itu saya perlu bimbingan gitu. Di sini ada dari hasil observasi pada pembelajaran sebelumnya pada materi tentang besaran fisika pada listrik dinamis, kemudian dari hasil wawancara singkat kepada anak pada pertemuan sebelumnya mengenai pengetahuan awal mengenai skema jenis rangkaian listrik yang sudah mereka dapatkan di jenjang sekolah dasar, dan ada diskusi singkat dengan guru IPA pada sebelumnya. Tadi Ibu sudah mengklasifikasi kelompok kesehatan belajar siswa ya Bu ya? Iya. Seperti itu sudah diidentifikasi secara detail sama Ibu Nindi siswa mana saja yang ketika membaca RKPD sudah satu kali membaca satu kali mengerti gitu ya Bu ya, berarti gitu. Ada kala juga siswa juga harus beberapa kali dibaca dan harus beberapa kali dituntun ya Bu ya. Apalagi dalam praktikum itu harus dibimbing beberapa kali Bu ya, yang pada umumnya siswa ya Bu ya. Berarti kalau misalnya satu kali bimbingan, satu kali baca, siswa itu mengerti, berarti siswa tersebut di atas kata-kata ya Bu ya, berarti ya Bu ya. Karena saya juga pernah sekolah, kita juga ya Bu ya. Betul. Terusnya langkah-langkah awal Bu yang akan diterapkan sama Ibu misalnya dalam peraturan kelas atau ketentuan kelas itu seperti apa Bu yang biar siswa itu kondusif di kelas? Kalau untuk keyakinan kelas sama kesepakatan kelas yang secara umum kan sudah saya lakukan ya Pak ya pada saat awal semester gitu kan. Tetapi untuk pembelajaran besok gitu kan, nanti saya akan menerapkan kesepakatan kelas gitu, menyusun kesepakatan kelas bersama anak itu tentang diskusi sama presentasinya aja Pak. Gitu. Kayak misalkan saling menghargai gitu kan, saling menghormati pendapat, kemudian bekerja sama gitu seperti itu. Berarti Ibu telah akan mengkombinkan pelajaran berdiferensiasi, kemudian kompetensi sosial emosional ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Ini sudah lengkap sekali. Kemudian instrumen penilaiannya itu seperti apa Bu, kalau boleh saya tahu? Oke, saya menggunakan 3 instrumen Pak, karena kita masih di kelas 9 ya Pak, menggunakan kurikulum 2013. Ada 3 instrumen yang saya gunakan. Yang pertama instrumen untuk pengukuran pengetahuan kognitif. Nanti saya menggunakan soal uraian, yang terdiri atas 2 soal uraian, di mana itu soal uraian yang terstruktur ya jenisnya. Kemudian yang kedua ada untuk mengukur keterampilan psikomotor, itu keterampilan ketika anak menggunakan keterampilan berpraktikumnya gitu kan. Kemudian ada satu lagi keterampilan afektif. Nanti saya lihat pada saat anak melakukan diskusi dan presentasi. Berarti lengkap sekali instrumen dan panduan untuk mengukur ketingkatan siswa tersebut ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian yang akan Ibu ketika refleksikan misalnya gitu, ini kan observasi baru rencana, jika ada siswa yang tidak memenuhi di bawah standar 3 aspek itu bagaimana menurut Ibu? Apa yang langkah Ibu lakukan? Oke, kalau misalkan nanti kan untuk kedepannya Pak, kan kita banyak belum tentu apa yang saya rencanakan itu semua berjalan dengan lancar gitu ya pada saat di kelas gitu kan. Pasti ada aja namanya gangguan dan hambatan di dalam kelas gitu kan. Nah ini kalau misalkan nanti kalau dari segi Bapak tadi nanya mengenai kriteria ketuntasan gitu kan, ketika anak yang tidak tuntas otomatis saya melakukan remedial gitu kan. Tetapi sebelumnya saya mungkin akan melakukan kegiatan bimbingan dulu kepada anak, baru anak kegiatan remedial melakukan ulang gitu kan, praktikum ulang gitu. Oke. Kalau misalnya ada peserta didik yang di atas KKM itu langkah yang akan diterapkan itu seperti apa Bu? Kalau ada anak peserta didik yang di atas KKM, otomatis akan dilakukan pengayaan ya Pak, kegiatan pengayaan yang dimana nanti saya akan memperkaya pengetahuan peserta didik tersebut gitu kan, dengan mereka mungkin akan saya kasih tugas proyek, dimana nanti tugas proyeknya
misalkan karakteristik campurannya. Untuk siswa yang di atas KKN ya Bu. KKN. Itu kelompok atau individu Bu? Yang kalau misalnya seperti itu. Tergantung ini ya Pak, yang di atas KKN ya. Kalau misalkan mudah-mudahan banyak, Iya. nanti kan saya akan menggunakannya ya kelompok aja. Kelompok ya. Ada banyak yang di kelompok ya Bu ya, gitu ya. Tergantung situasi dan kondisinya akan Iya. apa namanya siswa yang capai ya Bu ya. Seperti itu. Kemudian apa tuh namanya, saya akan refleksikan dulu Ibu seperti oke dari awal sudah apa namanya kita diskusikan, tahap penegakan sudah diskusikan, tahap yang terakhir tadi apa namanya jika siswa yang kurang nilainya atau yang lebih dari KKN itu bagaimana sudah kita diskusikan ya Bu ya. Ini sudah lengkap sekali diskusi yang pra observasi kelas seperti itu. Nanti apa namanya Ibu terapkan aja di langkah selanjutnya Bu ya. Terima kasih Bu atas ilmu yang Ibu apa namanya kasih ke saya sehingga saya apa namanya lebih paham, lebih mengetahui dan dibandingkan pengetahuan diri saya sendiri Bu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sekian dulu aja Bu ya diskusinya. Terima kasih atas diskusinya Bu. Kita cukupkan sekian dulu diskusi kita ini, semoga bermanfaat bagi kita semua sekalian berdua, untuk siswa juga bermanfaat dan untuk yang lainnya juga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.